Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rizka Putri. Saya dari Prodi D3 Sanitasi Kabanjahe. Dan saya ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Tinjauan 6 Prinsip Sanitasi Makanan dan Minuman di Rumah Sakit Umum Daerah Penyambungan Mandailing Natal tahun 2019. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama, langsung saja masuk ke latar belakang. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia karena di dalamnya mengandung nutrisi yang diperlukan antara lain untuk pertumbuhan badan, memelihara jaringan tubuh yang rusak, dan menghasilkan energi untuk dapat menghasilkan aktivitas. Makanan yang kita konsumsi tidak hanya untuk mempunyai bentuk yang menarik dan memenuhi nilai gizi, akan tetapi juga harus aman dalam arti tidak mengandung bibit penyakit dan sehat untuk dikonsumsi. Mengingat sanitasi makanan dan minuman merupakan salah satu bagian dari kesehatan lingkungan, maka pengawasan terhadap makanan dan minuman merupakan kegiatan yang pokok yang harus dilakukan karena makanan dan minuman yang tidak disanitarikan merugikan kesehatan manusia sebab makanan dan minuman itu berperan sebagai sumber bibit penyakit, keracunan, dan juga dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengetahui keadaan sanitasi makanan dan minuman di Rumah Sakit Umum Penyambungan Mandailing Natal dengan melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan 6 Prinsip Sanitasi Makanan dan Minuman di Rumah Sakit Umum Penyambungan Mandailing Natal tahun 2019. Di rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan 6 prinsip sanitasi makanan dan minuman di Rumah Sakit Umum Penyambungan Mandailing Natal tahun 2019. Tujuan penelitian. Tujuan umumnya yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan 6 prinsip sanitasi makanan dan minuman di Rumah Sakit Umum Penyambungan Mandailing Natal. Tujuan khususnya untuk mengetahui pengaman bahan makanan, untuk mengetahui pengumpulan bahan makanan, untuk mengetahui pengolahan bahan makanan, untuk mengetahui penyimpanan makanan, untuk mengetahui pengangkutan makanan, untuk mengetahui penyajian makanan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi penulis yaitu untuk menambah pengalaman dan pengetahuan penulis di bidang sanitasi, khususnya hygiene sanitasi makanan dan minuman. Bagi pihak rumah sakit sebagai bahan masukan dari pihak rumah sakit untuk meningkatkan penerapan hygiene sanitasi makanan dan minuman. Bagi institusi untuk meningkatkan pembendaharaan bahan bacaan dan menambah pengetahuan tentang hygiene dan sanitasi makanan dan minuman. Pengertian sanitasi rumah sakit. Sanitasi adalah suatu cara untuk mencegah terjangkitnya suatu penyakit menular dengan jalan memutuskan mata rantai dari sumber. Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada pengusahaan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan. Kesehatan lingkungan adalah upaya perlindungan, pengelolaan, dan modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia yang semakin meningkat. Adapun persyaratan kesehatan lingkungan di rumah sakit berdasarkan Permenkes nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 adalah meliputi sanitasi pengendalian berbagai faktor lingkungan fisik, kimiawi, biologi, dan sosial fisiologi di rumah sakit. Dari pengertian di atas, maka sanitasi rumah sakit merupakan upaya dan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit dalam memberikan layanan dan asuhan pasien yang sebaik-baiknya. Karena tujuan dari sanitasi rumah sakit tersebut adalah menciptakan kondisi lingkungan rumah sakit
agar tetap bersih, nyaman, dan dapat mencegah terjadinya infeksi silang serta tidak mencemari lingkungan. Persyaratan yang harus dipenuhi instalasi pelayanan kesehatan dalam hal ini ada berbagai aspek yang berhubungan dengan penyihatan kondisi sanitasi lingkungan rumah sakit, antara lain mencakup 1. Penyihatan ruang bangunan halaman rumah sakit, 2. Persyaratan higienis sanitasi makanan minuman, 3. Penyihatan air, 4. Pengolahan limbah, 5. Pengolahan tempat cucian atau laundry, 6. Pengendalian serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya, 7. Dekontaminasi melalui desinfeksi dan sterilisasi, 8. Persyaratan pengamanan radiasi, 9. Upaya promosi kesehatan dari aspek kesehatan lingkungan. Pengertian higienis sanitasi makanan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang higien disebutkan bahwa higien adalah kesehatan masyarakat khusus meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara, dan mempertinggi derajat kesehatan badan dan jiwa, baik untuk umum maupun perorangan, dengan tujuan memberi dasar-dasar kelanjutan hidup sehat serta mempertinggi daya guna kehidupan manusia. Fungsi dan kegunaan makanan. Fungsi makanan bagi manusia, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Nasional di bidang kesehatan makanan dan minuman adalah 1. Memberikan tenaga untuk tubuh, 2. Membangun dan memelihara jaringan-jaringan tubuh yang baru, 3. Mengatur proses-proses alamiah, kimia, atau fisika dalam tubuh. Sedangkan kegunaan makanan bagi manusia adalah 1. Memberi tenaga bagi tubuh untuk bekerja, 2. Untuk pertumbuhan badan, 3. Melindungi tubuh terhadap berbagai macam penyakit, 4. Mengatur suhu tubuh, 5. Membantu makanan cadangan bagi tubuh. D. Peranan makanan dalam penularan penyakit adalah 1. Sebagai agen. Makanan sebagai agen adalah makanan itu sendiri sebagai penyebab penyakit karena makanan itu sendiri secara alami sudah mengandung racun atau mengganggu kesehatan di mana meliputi unsur-unsur yang terkandung dalam makanan itu sendiri. Contoh penyakit yang diakibatkan oleh keracunan yaitu Taniasaginata, Paneasolium, Pipilobotrium, Latum, Trichinella spiralis. 2. Yaitu sebagai fecil. Makanan sebagai pembawa adalah makanan tersebut hanya berperan sebagai pembawa bibit penyakit sebagai akibat pencemaran lingkungan atau zat-zat mikroorganisme sehingga membahayakan tubuh baik yang berasal dari makanan itu sendiri maupun berasal di luar makanan. 3. Makanan itu sebagai sementara, yaitu dapat dijadikan sebagai media dan tempat berkembang biaknya mikroorganisme. Hal yang disebabkan bila makanan tersebut tidak ditangani secara saniter, contohnya tipus subdominalis, paratipoid, disentri amoeba, dan disentri baciller. Yaitu selanjutnya prinsip sanitasi makanan. Prinsip sanitasi makanan mencapai tujuan tersedianya makanan minuman yang sehat, maka upaya higien sanitasi makanan harus berdasarkan 6 prinsip supaya yang meliputi dari pengamanan makanan, penyimpanan dan bahan makanan mentah, pengolahan makanan, pengangkutan makanan, penyimpanan bahan makanan jadi dan penyajian makanan. Satu, pengamanan bahan makanan. Bahan makanan yang dimaksud di sini adalah bahan makanan mentah atau baku dalam keadaan bahan makanan merupakan awal dari proses mendapatkan makanan jadi. Bahan makanan tersebut aman bisa
telah memenuhi kriteria, yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat kematangan sesuai dengan yang diinginkan. 2. Bebas dari pencemaran pada proses berikutnya. 3. Bebas dari adanya perubahan fisik akibat faktor dari luar. 4. Bebas dari mikroorganisme dan parasit penyebab penyakit. 2. Penyimpanan bahan makanan. Bahan makanan tidak langsung diolah secara penting dalam cara penyimpanan, terutama dalam jenis makanan yang mudah membusuk. Sedangkan untuk bahan kering disimpan di gudang dengan menggunakan rak, tidak diletakkan di atas tanah atau lantai. Dalam hal ini, suhu kelembapan dan kebersihan gudang perlu diperhatikan bebas dari serangga dan tikus. Untuk bahan makanan basah disimpan di kulkas dengan pengaturan suhu dan letak yang teratur. Ini adalah tabel suhu penyimpanan bahan makanan. Ketebalan bahan makanan padat tidak melebihi 10 cm. 3. Kelembapan penyimpanan dalam ruangan 80-90 derajat Celcius. Pengolahan makanan, yaitu 1. Penjamah makanan. Penjamah makanan adalah seorang tenaga yang menjamah atau memegang makanan baik dalam mempersiapkan, mengolah, menyimpan, mengangkut, maupun dalam menyajikan makanan. Pengetahuan dan sikap perilaku penjamah makanan sangat dipengaruhi kualitas makanannya. Selanjutnya, cara pengolahan makanan. Kontaminasi terhadap makanan oleh peralatan penjamah makanan maupun pada saat proses penanganan harus dihindari selama pengolahan makanan, baik dalam mencuci dari segi kesehatan, sanitasi makanan, maka cara pengolahan makanan baik menitikberatkan kepada hal-hal sebagai berikut. Nilai nutrisi atau gizi yang memenuhi syarat, teknik masak yang menarik dari enak, hanya satu saja. Yang lainnya. 3 adalah tempat pengolahan makanan. Tempat pengolahan makanan dapat dicapai jika dapur memenuhi persyaratan sanitasi yang baik dari konstruksi, kelengkapan yang ada maupun tata letak perlengkapan yang ada. Dapur hendak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Salah satunya lantai harus terbuat dari bahan yang kedap air, mudah dibersihkan, tahan akan kerusakan dan korosi atau rapuh. Luas lantai 35% sampai 40% dari luas ruangan makanan dan tidak boleh kurang dari 15 kuadrat sampai 25 kuadrat. Dan semua sudut antara dinding dengan lantai harus melengkung bola dengan ketinggian tidak kurang dari 7,2 cm dari lantai. Lantai harus selalu dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Pengangkutan makanan. Pengangkutan makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tempat dan alat pengangkut, tenaga pengangkut, teknik pengangkutan. Syarat-syarat pengangkutan makanan yang memenuhi aturan sanitasi adalah 1. Alat tempat pengangkut harus bersih. 2. Cara pengangkutan makanan harus benar dan tidak terjadi pengotoran selama diangkut. 3. Pengangkutan makanan jadi atau yang langsung dapat dimakan harus tepat dalam suatu wadah yang tertutup. Pengangkutan makanan yang melewati daerah-daerah terparah kotor dan mudah terkontaminasi makanan harus dihindari. Cara pengangkutan makanan harus dilaksanakan dengan mengambil jalan yang singkat, pendek, dan paling terdekat. Selanjutnya penyimpanan makanan, selanjutnya penyajian makanan. Ini adalah kerangka konsepnya. Ini adalah definisi operasionalnya. Ini adalah definisi operasional. Lanjut, yaitu metode penelitiannya.
Jenis dan sifat penelitian. Selanjutnya lokasi penelitiannya, waktu penelitiannya, alat dan cara pengumpulan datanya. Lokasi penelitiannya sudah saya sebutkan tadi di Rumah Sakit Umum Daerah Payambungan yang alamat di Jalan Merdeka nomor 4 Kayu Jati Payambungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Kode posnya adalah 22976. Analisis data dan penyajian data. Bangkannya hasil dan pembahasan. Gambaran umumnya, sejarah Rumah Umum Daerah Rumah Sakit Payambungan Mandailing Natal terletak di Jalan Merdeka nomor 40 Kayu Jati Payambungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1920 oleh pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Rumah Sakit Umum Daerah Payambungan termasuk dalam klarifikasi Rumah Sakit tipe C sesuai dengan rumah sakit yang pada umumnya. Rumah Sakit Umum Daerah Payambungan mempunyai tujuan, visi misi serta mutu pelayanan kesehatannya. Ini adalah visi misinya, yaitu fasilitas penunjangnya. Salah satu dari fasilitas penunjang adalah instalasi gizi atau dapur. Dapur adalah tempat untuk mengolah makanan. Suatu ruangan memiliki perlengkapan dan peralatan untuk mengolah makanan hingga siap untuk disajikan. Oleh karena itu, dapur harus bersih dan higienis. Hasil penelitiannya. Ini penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan dilakukan dengan dua cara, yaitu penyimpanan bahan makanan kering dan penyimpanan bahan basah. Ini adalah pengolahan, penjaman, dan peralatan makanan dan minuman di Rumah Sakit UD Payambungan. Ini adalah penyajian makanan dan minuman di Rumah Sakit UD Payambungan. Tabelnya. Selanjutnya pembahasannya. Pembahasan pengamanan bahan makanan yang telah dibawa dari pasar dengan wadah yang dipergunakan untuk mengangkut bahan makanan tersebut secara fisik, terhindar dari faktor-faktor lingkungan yang dapat mengkontaminasi makanan, yaitu penyimpanan bahan makanannya. Gudang tempat penyimpanan bahan makanan kering mempunyai ventilasi yang cukup dan terhindar dari serangga. Dari hasil pengamatan, penyimpanan bahan makanan mereka mempunyai ruangan khusus untuk menyimpan bahan makanan kering seperti beras, tepung, dan gula. Bahan-bahan tersebut diletakkan dan dibedakan tempatnya menurut jenisnya. D. Penilaian. Dari hasil pengamatan terhadap sanitasi makanan dan minuman di Rumah Sakit Umum Daerah Payambungan Mandailing Natal yang diperiksa sebanyak 44 objek yang menyatakan ya sebanyak 43 dan objek mengatakan tidak hanya 2,27% objek. Kesimpulan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Payambungan Mandailing Natal sudah memenuhi persyaratan. Yaitu kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya dari hasil pengamatan sanitasi makanan dan minuman di Rumah Sakit Daerah Payambungan Mandailing Natal, penulis memberikan kesimpulan yaitu 1. Penerapan sanitasi makanan dan minuman di Rumah Sakit Umum Payambungan Medan sudah memenuhi syarat. 2. Pengamanan makanan sudah memenuhi syarat. 3. Konstruksi bangunan sangat bagus. 4. Penyimpanan bahan makanan
sudah memenuhi syarat. 5. Penjama makanan memang tidak mempunyai tanda sertifikat keterangan sehat, tetapi penjama makanan atau pegawai rumah sakit rutin diperiksa kesehatannya 6 bulan sekali oleh unit rumah sakit itu sendiri. 6. Pencucian sudah cukup bagus menemukan air bersih dan dikeringkan di rak. 7. Penyimpanan makanan di rumah sakit umum daerah Payambungan tidak dilakukan karena jumlah makanan diolah sudah berhitung sesuai dengan jumlah pasien. Pengangkutan makanan sudah memenuhi syarat, yaitu sarannya pengawasan dilakukan oleh tenaga gizi dan dilakukan setiap hari. Namun ada baiknya bila untuk pengawasan higien sanitasi makanan dan minuman diawasi oleh tenaga sanitasi. Sebaiknya tempat penyajian makanan untuk pasien tidak menggunakan plastik karena jika makanan panas terkena plastik, maka zat kimia dalam plastik akan terkontaminasi. Ini adalah formulir-formulir checklistnya. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.